ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Armor ungu menatap yang lain. Baik itu manusia atau ras lain, mengatakan, semuanya sesuai dengan aturan. Karena dia memenuhi semua persyaratan, kita harus menerimanya. Setuju. Setuju. Sejumlah besar prajurit setuju. Aliansi Hong hanya menerima prajurit absolut sejati. Jika seseorang dapat mengandalkan harta atau teknik khusus untuk membunuh kaisar rendah, itu masih membuktikan kekuatannya. Namun, yang saya khawatirkan adalah bahwa mungkin walinya yang membunuh yang rendah. Kaisar. Dan wali itu tidak tercatat dalam sistem tentara. Tentu saja tentara akan menganggapnya sebagai kontribusi Luo Feng. Bentuk kehidupan hijau giok berkata dengan suara tajam. Oleh karena itu, saya meminta untuk melihat rekamannya. Melihat rekaman akan membuktikan segalanya. Kamu ksatria Zen, keluarkan rekamannya. Banyak prajurit memandang manusia lapis baja ungu itu. Melihat rekamannya di luar wewenang saya. Manusia lapis baja ungu berkata, aku bahkan belum melihatnya. Ah, bagaimana itu bisa terjadi? Saya pribadi memintanya dari sistem tentara. Tapi otoritasku terlalu rendah. Aku gagal. Dia bahkan bukan seorang ksatria. Bagaimana videonya bisa begitu sulit didapat? Aula yang awalnya sunyi memiliki lebih dari 100 prajurit yang segera mulai berdebat. Jelas bahwa kurangnya otoritas untuk rekamannya adalah sesuatu di luar pemahaman mereka. Pria lapis baja ungu berkata, ini adalah tingkat otoritas yang ditetapkan secara pribadi oleh pemimpin kota kekacauan utama. Kesunyian. Lebih dari 100 prajurit semuanya terdiam, saling melirik, saat mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Aliansi Hong adalah aliansi kuat yang terdiri dari banyak prajurit ras lain yang dipimpin oleh manusia. Dengan manusia sebagai pemimpinnya, pemimpin kota kekacauan utama berada di antara tiga teratas dalam kemanusiaan. Otoritas dan kekuatannya di aliansi Hong hanya bisa dibayangkan, dan untuk tingkat otoritas yang dia tetapkan, para ksatria yang hadir tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tingkat otoritasnya sangat tinggi. Selama dia menginginkannya, kurang dari 3 orang di aliansi yang bisa melihat rekaman itu. Ada keberatan untuk menerima Luo Feng? Raksasa lapis baja ungu memandang yang lain. Tidak ada objek. Tidak ada apa-apa. Sepakat. Sepakat. Mereka semua dengan cepat mengangguk dan melupakan rekaman itu. Karena semua orang setuju, saya akan segera mengatur tim untuk mengundangnya secara resmi ke aliansi Hong. Raksasa itu mengangguk dan menghilang. Yang lain mulai menghilang juga dan dalam sekejap, hanya tersisa 108 kursi kosong. Di benua utama Yanji. Serang dan hancurkan semuanya. Chi Weika menggertakkan giginya. Penjara segi 6 segera menembakkan cahaya putih kabur yang berkumpul menjadi laser. Setiap balok memiliki setidaknya 10 kekuatan puncak penguasa sektor, dan lebih dari 100 dari mereka menghancurkan segala sesuatu di daerah itu. Ci. Batu dan logam yang kokoh langsung direduksi menjadi tidak ada apa-apanya terhadap laser ini, hanya sedikit yang menjadi pecahan dan bahkan lebih sedikit lagi yang dibiarkan tidak rusak. Seberkas cahaya menghantam batu yang diubah Mosa, ini adalah 10 kali kekuatan penguasa sektor puncak, dan tubuh Mosa hanyalah puncak penguasa sektor. Setelah menjadi batu, pemahaman hukumnya semuanya tidak berguna. Batu itu terkoyak dan menjadi 7 bagian, bagian yang tersisa menjadi debu. Aku akan ketahuan. Terus menyerang, kurangi semuanya menjadi 0. Chi Weika mulai memeriksa informasi dengan jelas dari dunia segi 6-nya. Kaisar Giok Hitam. Dia berkomunikasi dengannya. Giok Hitam menatapnya, matanya dingin di balik topengnya. Aku ingin merepotkanmu untuk mencari Kaisar Roh Kematian, kata Chi Weika. Ketika kami mendapat laporan dari Kaisar Black Grace, saya segera mengundang Roh Kematian. Dia sudah berada di ruang di atas benua utama Yanji. Dia berteleportasi ke sini melalui negara dewa, ini adalah koordinatnya. Giok Hitam menghilang. Chi Weika merasakan cubitan, kebencian, dan ketidakbahagiaan. Saya pikir Black Grace, sebagai Kaisar Puncak tidak akan memberi saya informasi palsu. Saya segera memberitahu Dead Spirit. Sekarang dia diteleportasi melalui negara dewa, jika dia datang ke sini untuk apa-apa, saya tidak bisa tidak memberinya apa-apa. Untuk membuat teleportasi Kaisar Puncak melalui negara dewa sia-sia, bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia secara alami harus memberikan beberapa hadiah untuk memuaskannya.
Setelah beberapa detik, dua siluet muncul. Sebuah giok hitam bertopeng pendek dan Kaisar Roh Kematian bermata seribu bersisik. Tekanannya yang tak berbentuk menyebabkan Chi Weika merasa tidak nyaman, bahkan Black Grace pun merasa kaget. Keduanya adalah Kaisar Puncak, tetapi perbedaan kekuatannya masih besar. Roh kematian kuat di sisi jiwa, dan ada banyak Kaisar yang mati di bawah tangannya. Tentu posisinya lebih tinggi. Di mana Kaisar Sayap Perak? Dia bertanya. Ini, Chi Weika merasa malu. Riak luar angkasa. Riak luar angkasa. Black Jade dan Black Grace secara bersamaan merasakan riak luar angkasa. Riak yang familiar ini kedua orang yang tahu cara berteleportasi, mereka langsung menyimpulkan ada seorang prajurit yang berteleportasi. Seorang prajurit berteleportasi, Black Grace berkata dengan dingin, aku akan mengunci ruang di sekitar kita. Weng, Black Grace yang telah menonton di samping merasa sedikit bersalah karena mengambil harta senilai 200 juta permata nila saat mereka mencari Kaisar Sayap Perak. Dia tidak mungkin mengembalikannya, tentu saja dia ingin mencoba dan membantu. Dia telah lama mengatur energi abadinya. Dia kemudian mengaktifkannya menjadi benang abadi yang tak terhitung jumlahnya, membentuk jaring laba-laba, mengunci area sekitar 30 juta km. Kaisar Sayap Perak ada di sana? Chi Weika dengan mudah mendeteksi dia dengan penjara segi 6. Penjara juga mengunci 2 target. Chi Weika sangat bersemangat. Di sampingnya adalah teleportasi abadi yang menyelamatkannya terakhir kali, Kaisar Star Fantasy. Ini Star Fantasy dari kaum manusia. Mengejar. Black Jade dan Dead Spirit dipenuhi dengan niat membunuh, sementara Chi Weika juga bersemangat. Chi Weika, gunakan penjara segi 6-mu untuk menghentikannya. Dengan penguncian ruang angkasa, mereka tidak akan bisa berteleportasi lagi, dan hanya bisa terbang. Dengan penjara segi 6 menghentikan mereka dalam jarak 1 juta km, kita dapat dengan mudah menangkap mereka. Petik 2. Black Jade sangat bersemangat, karena dia mengantisipasi imbalan dari penangkapan itu. Dimengerti, Chi Weika sangat bersemangat. Black Grace berdiri di samping, menggunakan penguncian ruangnya untuk membantu, berkomunikasi, Chi Weika, dengan ini, kita seimbang. Haha, Black Grace, terima kasih. Chi Weika sangat berterima kasih. Black Grace dan Black Jade telah menyebarkan energi abadi mereka untuk memindai. Namun Black Jade tiba-tiba pergi untuk mendapatkan Dead Spirit dengan itu, hanya untuk Black Jade untuk menyebarkan energi abadinya lagi untuk memindai akan memakan waktu cukup lama. Kecepatan penyebaran energi abadi hanyalah kecepatan cahaya maksimum. Namun Black Grace telah ada di sana selama ini dan mempertahankan pemindaiannya. Karenanya, dia bisa melepaskan penguncian ruang paling cepat. Kaisar Sayap Perak, ada masalah. Bintang fantasi tersenyum lembut. Suaranya bergema di dalam pikiran binatang bertanduk emas itu. Saat dia berteleportasi ke sini, ruang terkunci sepenuhnya, dia tidak bisa berteleportasi. Haha, tidak masalah, kita tidak bisa berteleportasi tetapi mereka juga tidak bisa berteleportasi. Binatang bertanduk emas itu menjawab, tetap di cakarku, mereka tidak bisa menangkap kita. Aku pernah mendengar tentang kecepatan legendarismu, kalau begitu kita akan mengandalkannya. Bintang fantasi tersenyum. Sayap mimpinya mengepak dan dia mendarat di sisik cakar binatang itu, energi abadi mengikatnya ke sisik dengan erat. Ayo pergi. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan serangan, meninggalkan lengkungan di angkasa saat ia berakselerasi ke kecepatan yang mengejutkan. Weng. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya melilit sekeliling binatang itu. Meskipun itu tidak seperti benang ungu dari 9 negara dewa absolut, benang ini hanya memiliki 1/10.000 kekuatannya, tetapi jumlahnya jauh lebih banyak. Meskipun tidak bisa menghentikan binatang itu memperlambatnya. Tidak baik, binatang itu melambat dengan roh kematian. Black Jade dan Chi Weika mengejar di belakang, bersama dengan Black Grace yang sedang menonton pertunjukan. Haha, Sayap Perak, kamu tidak bisa melarikan diri. Binatang itu menoleh ke belakang dan dengan mudah melihat ratusan ribu km jauhnya, ada 4 titik kecil yang menutup jarak dengan cepat. Hua! Binatang itu mengepakkan sayapnya dan celah ruang besar muncul. Itu terbang masuk, namun penguncian ruang angkasa Black Grace ada di mana-mana. Dead Spirit, Black Jade, Chi Weika dan Black Grace semuanya secara bersamaan terbang ke celah penjara segi 6 dengan mudah merobek ruang dan menembus. Dalam celah ruang, 6 kapal piramida seperti batu kokoh yang tidak terpengaruh oleh arus ruang yang gila, mempertahankan penjara mereka.
Black Grace mempertahankan pengunciannya, namun fragmen ruang membuat yang lain semua melambat. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya ada di sekitar, tidak ada cara untuk menyingkirkan semuanya. Penerbangan mereka sangat terpengaruh. Melolong, binatang itu melolong gembira, mengepakkan sayapnya. Binatang itu cepat seperti iblis, sama sekali tidak terpengaruh oleh aliran ruang yang gila di dalam. Arus ruang yang gila tidak memengaruhinya? Itu tidak mungkin. Black Grace yang tenang terkejut. Dua kaisar lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu bahwa sayap sawu memiliki energi luar angkasanya sendiri. Juga, melepaskan bentuk keduanya akan memungkinkan binatang itu mengendalikan pergerakan luar angkasa di sekitarnya. Sekarang hanya pada bentuk pertama, meskipun tidak bisa mengendalikan aliran, itu masih bisa dengan mudah terbang ke dalam, tidak terpengaruh olehnya. Seperti ikan di air, itu mengepakkan sayap peraknya dengan kecepatan yang menakutkan. Meskipun penjara segi 6 memengaruhi binatang itu, aliran ruang angkasa memengaruhi Chiweika dan rombongannya, pengaruhnya terhadap Chiweika adalah yang terbesar. Dia menonton saat binatang perak besar itu terbang lebih jauh dan lebih jauh, keluar dari area penguncian ruang angkasa Kaisar Rahmat Hitam. Setelah itu, mereka berteleportasi dan menghilang. Bajingan, Chiweika melolong tidak puas. Kaisar lainnya semua berhenti dan diam. Black Grace yang hanya ada di sini untuk iseng mau tak mau berseru, mengesankan. Black Jade dan Dead Spirit menatap Chiweika. Chiweika, Dead Spirit menekankan, meskipun kami tidak mau mengakuinya, dengan kekuatan Kaisar Sayap Perak dan sekutunya, kami tidak memiliki cara untuk membunuhnya. Giok Hitam mengangguk. Berengsek. Chiweika menggertakkan giginya dengan jijik. Jika hanya 9 negara dewa absolutnya yang lengkap, maka menggunakannya sendiri, dia bisa menghentikan Kaisar Sayap Perak dan menghentikannya untuk melarikan diri. 9 negara dewa mutlak memiliki formasi terlarang untuk menghentikan prajurit. Saat itu ketika mereka bertarung, Chiweika ragu-ragu untuk menggunakannya. Karena dilarang, setiap segel berharga sekitar 1 miliar permata nila, maka dia ragu-ragu. Bahkan mendapatkan Kaisar Puncak hanya membutuhkan biaya sebanyak itu. Keraguan itu membuatnya terlambat. Kemudian ketika binatang itu menggunakan pasukan klan serangga dan melepaskan serangan terkuatnya sementara negara dewa itu mengisi kembali energinya, ia menghancurkan satu kapal dan segera membuat rencana Chiweika menjadi kacau. Roh kematian dan giok hitam. Dia melihat mereka berdua dan berkomunikasi, ini adalah kesalahanku. Karena kita tidak memiliki cara untuk menghadapinya saat ini, kita akan menyerah. Sedangkan untuk kalian berdua telah menunjukkan usaha. Roh kematian bahkan bergegas mendekat. Dari Menara Bintang, aku akan membalas kalian berdua. Tatapan Black Jade dan Dead Spirit menjadi lebih lembut. Mereka telah bekerja keras. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan Kaisar Sayap Perak, mereka tidak meminta perjanjian hadiah awal. Namun mereka masih layak untuk dilunasi. Dunia maya otomatis. Setelah menenangkan kedua kaisar, Chiweika tiba di kamarnya sendiri dan duduk di kursi paduan, melihat informasi di layar. Rencana ini akan memiliki tingkat 99% membunuh Kaisar Sayap Perak. Chiweika menunjukkan ekspresi sedih. Namun, itu akan membuatku menghabiskan hampir semua uangku, apakah itu sepadan? Aku benar-benar bisa menurunkan diriku untuk meminta tuanku membangun kembali kapal ke-9. Bahkan membangun kembali sepenuhnya, hanya akan menghabiskan beberapa miliar permata nila. Namun, rencana itu akan membuat saya kehilangan hampir semua uang saya. Chiweika gelisah. Dia telah memberi dua kaisar masing-masing sekitar 200 juta permata nila. Tanpa keberhasilan apapun, ini cukup murah hati. Itu berarti pengeluarannya sejauh ini masih tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus juta permata nila. Namun rencana baru ini sangat mahal. Persetan. Bahkan jika aku tidak menggunakannya setelah membelinya, aku bisa menjualnya. Bahkan jika itu tidak melawan Kaisar Sayap Perak, itu akan menjadi kartu truf lainnya. Dia mengertakkan gigi, aku akan mendapatkannya. Dia segera mulai menyusun pesanannya. Perlombaan robot mengandalkan senjata mereka untuk berperang. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki kekayaan yang cukup untuk membeli senjata yang kuat untuk menghadapi prajurit yang lebih kuat. Bahkan jika seseorang memiliki cukup kekayaan untuk membeli basis Dewa SSS, bahkan seorang satria tidak akan mampu menghadapinya. Satu serangan akan membunuh Kaisar Puncak tanpa keraguan.
Ini adalah kekuatan senjata otomat. Demikian pula, itu boros. Dalam sungai tak berujung di benua utama. Kaisar sayap perak dan Kaisar bintang fantasi muncul di kedalaman sungai. Star Fantasy, terima kasih atas bantuanmu. Binatang itu mengeluarkan suara gemuruh rendah. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya berteleportasi. Suara Star Fantasy lembut. Sayapnya yang kabur mengepak dengan lembut, saat sosok iblisnya muncul dan menghilang. Dia tertawa, untuk secara pribadi melihat Kaisar sayap perak melepaskan teknik terbangnya di dalam celah ruang angkasa, itu manfaat tambahan bagi saya. Benar, Kaisar sayap perak, melihat caramu terbang, secara teoritis, kamu seharusnya sudah bisa berteleportasi. Fantasi bintang bertanya. Saya telah memahami bagian dari teleportasi, bersama dengan kombinasi ruang, kombinasi keduanya menciptakan metode terbang khusus. Saya telah menghabiskan waktu untuk ini. Namun nanti, saya akan segera memahami teleportasi sepenuhnya. Binatang itu menjawab. Star Fantasy terkejut, menjawab dengan hormat, menggabungkan kombinasi teleportasi dan ruang untuk menciptakan metode terbang. Saya dipenuhi dengan rasa hormat. Hukum luar angkasa memang terbagi antara teleportasi dan kombinasi ruang, dan pergerakan ruang. Setiap orang memiliki subdivisinya sendiri. Teleportasi memiliki teleportasi mati dan resonansi ruang bersama dengan kekosongan kontak dan banyak lainnya. Hanya ketika seseorang sepenuhnya memahami semuanya, dia dapat berteleportasi. Ini hanyalah salah satu cara untuk melakukannya. Sama seperti bagaimana manusia dapat dipecah menjadi pria dan wanita, mereka juga dapat dibagi menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Menggunakan pola pikir yang berbeda, ada banyak cara untuk melakukannya. Bagaimanapun juga ini adalah kombinasi dari seluruh hukum ruang angkasa. Oleh karena itu, mereka secara alami dapat dicampur bersama. Kamu melebih-lebihkan aku, kata binatang itu. Itu fakta. Dalam hal kecepatan sesaat, kamu adalah yang tercepat di antara semua kaisar yang pernah kulihat. Bintang fantasi berkata, terima kasih. Binatang itu tidak bangga sama sekali karena ia tahu bahwa ini hanyalah sebuah kebohongan katanya. Dengan pencapaian yang cukup dalam undang-undang ruang angkasa, dia dapat dengan mudah menciptakan sesuatu yang cocok. Dalam hal terbang, itu sebagian besar bergantung pada sayap sawu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Star Fantasy, Luo Feng kembali ke tubuh buminya dan dengan cepat duduk di kapalnya. Dia terbang di langit yang luas, mencari pangkalan baru. Saat terbang, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bersemangat. Dia membuat tubuh Mosa dan binatang bertanduk emas memeriksa harta yang ditinggalkan pemuda itu. Di dalam cincin dunia, Luo Feng berpakaian hitam dan binatang itu muncul. Mosa Luo Feng memegang dua cincin dunia dan di dalamnya tersimpan harta pemuda nasi. Harta apa yang ada di dalam ini yang bisa membuat tubuh bumi dan binatang itu merasakan panggilannya yang kuat, setiap sel melompat dari dalam? Mosa Luo Feng memegang cincin dunia yang memberikan panggilan kuat. Binatang itu mengirimkan energi rohnya untuk memeriksanya. Gemuruh, pemuda lapis baja hitam sudah lama mati. Oleh karena itu, jejak roh itu seperti air tanpa sumber, dan sangat lemah. Itu segera hancur dan energi roh binatang itu menembus. Hualala, sejumlah besar item muncul di tanah sebelum binatang itu. Itu dia, binatang itu merasakan panggilan yang kuat, dan Luo Feng yang berpakaian hitam segera mengambil benda itu. Ini adalah papan logam lunak mengkilap berwarna hitam dan ringan seukuran telapak tangan. Ini mirip dengan papan logam hitam yang dia temukan di bumi. Itu serupa dalam bahan dan ukuran, secara teknis, itu sedikit lebih besar. Papan logam hitam kedua. Mosa Luo Feng menahan napas, ini dia. Dia bisa merasakan prajurit dan baju besi umum. Harta karun surgawi yang tidak mungkin dia dapatkan di dalam harta karun manusia, manual tanpa nama. Itu karena papan logam ini adalah akar dari warisan. Tidak heran panggilannya jauh melebihi prajurit dan baju besi umum, pikir Luo Feng. Hanya bahan papan, lebih misterius daripada logam kelas G yang saya tahu. Seharusnya ada manual tanpa nama di dalamnya, semoga ini adalah volume kedua. Luo Feng mengantisipasi. Manual tanpa nama memiliki total 9 volume. Yang dia temukan di bumi biarkan dia belajar hanya yang pertama. Papan kedua ini mungkin belum tentu menampung volume kedua. Sulit untuk mengatakannya, bahkan mungkin yang ke-7 atau ke-8. Dengan begitu, mustahil untuk mempelajarinya tanpa mempelajari volume sebelumnya.
Itu harus berurutan, seperti pemuda nasi itu, bahkan dengan papan logam ini, tanpa volume pertama, dia tidak punya cara untuk melatihnya. Melolong, binatang itu melolong dan melihat ke bawah, menggunakan energi rohnya untuk menembus papan logam hitam. Anak-anak saya, seutas kesadaran menembus ke dalam pikiran Luo Feng. Ini mirip dengan ketika dia melakukan papan pertama di bumi, suara yang sama. Setelah ilusi tak berujung mengikuti, namun dalam hal kemauan, Luo Feng jelas lebih kuat dari saat itu. Dia dengan cepat melewati mereka. Sama seperti sebelumnya, sejumlah besar kata memasuki pikirannya, membanjiri dia dengan informasi. Informasi ini lebih banyak dari sebelumnya, total 59.103 kata Mother Flame. Rincian dalam yang satu ini melibatkan volume kedua, kelima dan ketujuh. Yang kedua dan kelima lengkap, sedangkan yang ketujuh hanya memiliki lebih dari 3.000 kata dan tidak lengkap. Sekarang, dari 9 volume manual tanpa nama. Yang pertama selesai, yang kedua selesai, yang ketiga hilang, yang keempat hilang, yang kelima selesai, 4 sisanya hilang dan tidak lengkap. Hahaha, ini benar-benar rezeki nomplok. Saya selalu berpikir tubuh bumi dan tubuh binatang bertanduk emas tidak cukup kuat, dan sekarang saya mendapatkan papan black metal kedua. Jilid kedua selesai, setidaknya saya bisa memulai pelatihannya. Titik petik 2. Mosa Luo Feng berdiri di samping, sangat bersemangat. Melolong, binatang itu mengangkat kepalanya dalam kegembiraan. Lagu, ini adalah sesuatu yang memungkinkan mereka untuk menembus keterbatasan gen mereka. Luo Feng belum pernah mendengar manual lain yang memiliki efek yang sama. Dengan statusnya saat ini, dia memiliki akses ke banyak manual, dan bahkan teknik yang dibuat oleh para pejuang seperti pemimpin kota kekacauan utama. Namun, dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dihancurkan oleh hukum alam semesta. Untuk melatih volume kedua, saya perlu waktu. Luo Feng berpakaian hitam bergumam pada dirinya sendiri. Volume pertama saat itu membutuhkan waktu 3 bulan bagi tubuh bumi dan binatang bertanduk emas 29 tahun. Volume kedua ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya tidak terburu-buru untuk memulai sekarang. Mari kita lihat harta lain apa yang dia miliki. Untuk mendapatkan papan black metal ini adalah rezeki nomplok besar baginya. Bagi seorang kaisar rendahan yang dapat melepaskan waktu berhenti, dia mungkin memiliki harta lain di dalamnya. Dia menyimpan papan logam hitam kedua. Dia sekali lagi mulai memeriksa barang-barang lain yang tertinggal dengan hati-hati. Setelah benar-benar mencari dan mengambil harta karun yang ditinggalkan oleh pemuda nasi, barang-barang itu tersebar di 10.000 km melintasi padang rumput yang luas. Meskipun banyak, hanya sedikit yang bernilai. Salah satunya, langsung menarik perhatiannya. 29 cm 1000 tahun cahaya? Luo Feng yang berpakaian hitam melihat ke benda seperti laser, cahaya sepanjang 29 cm ini tergeletak di tanah. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia bisa merasakan cahaya melengkung di atasnya, secara alami ditarik masuk. Cahaya 1000 tahun, itu adalah barang aneh, itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat senjata berbasis waktu. Bahan semacam ini kadang-kadang muncul di dalam lubang hitam atau di dalam wilayah rahasia. Itu tak ternilai harganya. Cahaya 29 cm 1000 tahun ini, akan menelan biaya setidaknya 3 miliar poin di harta karun. Dia bergumam, pejuang nasi itu benar-benar memiliki harta yang begitu berharga. Embun hijau putih, 32 km, diameter 2,1 meter minus 8,2 meter. 360 manik-manik dari 9 butir cahaya. Setelah memisahkan barang, dia semakin bersemangat. Melihat bagaimana dia mengumpulkan begitu banyak material, dia pasti berencana untuk membuat senjata dasar waktu yang kuat. Luo Feng bergumam, pecut hitam itu juga terbuat dari bahan yang bagus, itu bisa berubah ukuran dan menyatu dengan hukum waktu, namun harganya hanya dalam 1-200 juta poin. Bagaimana bisa dibandingkan dengan ini? Hanya bahannya saja akan menelan biaya sekitar 8 miliar poin, dan ini dengan diskonku dan semuanya. Pemuda nasi itu mungkin harus membayar lebih. Senjata yang akan dia buat dari ini akan sangat menakutkan. Setelah mendokumentasikan semua item, Luo Feng tersenyum. Sangat bagus. Poin dan kekayaan yang terkumpul dari membunuh prajurit normal tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan hanya membunuh seseorang dengan latar belakang besar. Tentu saja, semakin besar latar belakang mereka, semakin sulit untuk membunuh mereka.
Pemuda nasi itu, dari sudut pandang Luo Feng, jauh lebih sulit untuk dibunuh daripada Qi Weika. Pemuda lapis baja hitam, Qi Weika dan Luo Feng. Mereka semua memiliki latar belakang yang besar. Jika mereka berhasil membunuh Luo Feng, sayap sawu, persenjataan dewa binatang, air suci Luoke, papan logam hitam, baju besi umum, mereka benar-benar akan menjadi kaya. Bahkan dengan latar belakang, para ksatria di belakang pemuda lapis baja hitam dan Qi Weika tidak akan pernah berani menerobos ke dalam perang wilayah luar. Adapun guru Luo Feng, pemimpin kota kekacauan utama, dia telah mengatakannya sendiri, dia tidak ingin harus pergi menyelamatkan Luo Feng, bagaimanapun juga dia bisa melakukannya dengan posisinya. Namun itu agak memalukan, kecuali dia benar-benar dipaksa ke sudut, pemimpin kota tidak akan pernah datang. Hasilnya tidak buruk, Luo Feng mengangguk. Binatang buas di sampingnya sedang menatap ke bawah pada benda-benda yang kabur. Tiba-tiba sebuah kristal yang tampak normal menarik perhatiannya. Dia melihat ke bawah, mata emas gelap itu menatap kristal di tengah-tengah benda-benda lain yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kristal yang tampak bulat dan normal. Luo Feng berpakaian hitam terbang ke sana dan menatap. Bola kristal bundar itu seukuran bola sepak, tergeletak di tanah. Siu, energi dunia melayang di sekitar kristal sebelum menembusnya. Weng, sama seperti energi dunia memasuki kristal. Tiba-tiba menyala. Hua, segala macam warna bersinar darinya, itu menembakkan cahaya ke segala arah, hampir seperti matahari yang menyilaukan, cahaya tak berujung menelan seluruh dunia. Di dalam cahaya, Luo Feng dan binatang itu merasa tidak nyaman dalam ruang dan waktu. Tuhanku, Luo Feng menatap. Melolong. Binatang itu melolong, menatap dengan mata terbelalak. Kedua tubuh itu menatap kristal yang tampak normal yang bersinar terang dengan banyak warna. Energi kuat yang misterius itu, dan ketidaknyamanan ruang dan waktu, langsung membuat Luo Feng mengerti. Harta karun besar? Saya telah menemukan harta yang sangat besar. Sial, ini adalah harta sejati pemuda nasi? Aku penasaran, pada tingkat kaisar yang rendah, bagaimana dia bisa melepaskan waktu berhenti? Langkah itu bahkan lebih sulit daripada teleportasi. Ini pasti harta yang sangat besar. Luo Feng bergumam, menatap tajam ke kristal yang melotot itu. Sebenarnya, ketika pemuda nasi melepaskan waktu berhenti, Luo Feng berpikir, dia telah menggunakan kombinasi dari bakat dan pemahaman hukum untuk melakukannya. Setelah melihat kristal misterius, Luo Feng langsung menyimpulkan, kemampuan itu pasti dari bola kristal. Luo Feng telah melihat banyak harta, namun dia jarang melihat sesuatu dengan energi yang begitu kuat. Kata-kata misterius mulai muncul di permukaan kristal. Goresan kata-kata itu seperti ukiran. Meskipun Luo Feng tidak memahaminya, dia langsung memahaminya. Kata-kata ini, Luo Feng menatap intens. Warisan catatan iblis? Ini adalah kata-kata yang sama dari warisan catatan iblis. Ya, Luo Feng pernah melihat kata-kata ini sebelumnya. Saat itulah dia menerima warisan catatan iblis. Kata-kata misterius yang sama dari sebelumnya. Meskipun dia tidak mengenali kata-kata itu, dia masih langsung mengerti apa yang mereka katakan. Isinya sederhana, rangkumannya. Ini adalah kristal warisan Dewa Cahaya Mimpi, bentuk kehidupan penguasa sektor manapun dengan jiwa dapat sepenuhnya menerimanya. Setelah menyelesaikannya, dia bisa mulai berlatih teknik Dewa Cahaya Mimpi. Menyelesaikan warisan dengan sempurna akan membuat seseorang menjadi utusan dewa. Para utusan dapat menggabungkan kristal-kristal ini dengan tubuh mereka. Jika berhasil, dia bisa menjadi calon Dewa Cahaya Mimpi yang baru. Alam semesta sangat luas, namun hanya akan ada satu Dewa Cahaya Mimpi. Jika seseorang menjadi kandidat, yang lain dengan kristal hanya bisa menjadi pembawa pesan. Hanya ketika kandidat jatuh, yang baru akan muncul. Warisan terjadi sekali setiap 10.081 era, yang ini digunakan 82 era yang lalu, itu membutuhkan 9.999 era lagi, untuk menerima yang lain. Luo Feng berkedip setelah membaca. Dia mengerti calon Dewa Cahaya Mimpi ini, berarti ada banyak yang benar-benar membuat kemajuan besar dengan warisan ini. Jelas kesulitannya jauh di bawah warisan catatan iblis. Saat itu warisan catatan iblis mengatakan, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun makhluk yang menyelesaikannya. Dan cara pewarisan juga tampak berbeda. Warisan catatan iblis berjalan selangkah demi selangkah, hanya mencapai akhir. Apakah itu akan memungkinkan seseorang untuk memiliki kemajuan besar? Warisan cahaya mimpi ini pertama kali mempelajari teknik dan melatihnya.
ketika seseorang mencapai tingkat utusan, dia bisa menunggu kandidat saat ini jatuh dan tumbuh. 9.999 era lagi untuk yang berikutnya? Berengsek. 100 juta tahun? Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Sepertinya warisan terakhir pasti digunakan oleh pemuda nasi itu. Dia pasti mendapatkan tekniknya, maka dia bisa menggunakan penghentian waktu. Apa yang harus saya lakukan tentang ini? Luo Feng bergumam. Ini adalah harta karun, namun dia tidak bisa menggunakannya. Cukup menebak saja, jelas bahwa ini terkait dengan hukum waktu. Bagaimanapun dia berjalan di jalan Dewa Binatang, jalan ini adalah jalan sejati dari penguasa alam semesta, terutama menggabungkan emas dan ruang. Tentu saja dia tidak akan membuang waktu untuk mempelajari hukum waktu, mengkhususkan diri lebih efisien, menghabiskan waktu untuk apa yang dia kuasai. Namun dia tidak bisa menggunakan ini. Tapi nilainya tidak dapat disangkal, ini adalah kristal warisan, yang terjadi sekali setiap 10.081 era, sulit untuk menentukan nilainya. Aku tidak bisa menggunakannya. Ini akan sia-sia di tanganku, siapapun yang ingin menggunakannya harus menunggu 9.999 era. Luo Feng menggelengkan kepalanya, hanya mereka yang telah hidup selama itu yang memiliki kesabaran. Aku akan pergi bertanya kepada guru tentang bagaimana menghadapi ini. Dia langsung membuat keputusan. Kristal warisan Dewa Cahaya Mimpi adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat di dalam harta karun, itu jelas jauh lebih langka. Harta seperti itu, paling mudah untuk mendapatkan jawaban dari pemimpin kota kekacauan utama. Yan sejati juga berlatih dalam hukum luar angkasa, dia berada di langkah terakhir sekarang untuk menjadi seorang ksatria. Ini tidak berguna baginya. Luo Feng sangat berterima kasih kepada Yan sejati, jika dia bisa membantunya, dia pasti akan melakukannya. Namun, Yan sejati berada di langkah terakhir, banyak harta berharga tidak berguna baginya. Yang berguna, Luo Feng tidak mampu. Alam semesta virtual, di puncak tertinggi Pulau Guntur, energi kekacauan primal tak berujung menelan istana, itu adalah istana pemimpin kota. Sua, Luo Feng muncul di luar pintu masuk dan melangkah masuk, berjalan ke dalam. Guru, Luo Feng membungkuk hormat. Apa masalahnya? Suara tenang bergema dari energi kekacauan. Aku baru saja mendapatkan harta karun dari perang wilayah luar. Dia berkata dengan hormat, harta karun ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah memeriksanya, kata-kata misterius muncul di permukaan dan aku mengetahui bahwa itu adalah kristal warisan untuk Dewa Cahaya Mimpi. Kristal warisan dewa, pemimpin kota berjalan keluar dari energi kekacauan. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatannya, bentuk kehidupan pada tingkat itu secara alami membuat Luo Feng tunduk. Ekspresi pemimpin kota itu biasa saja, matanya dalam dan dalam, dia tersenyum, kamu benar-benar mendapatkan kristal warisan, keberuntunganmu pasti bagus, bahkan aliansi Hong hanya mengumpulkan lebih dari 8.000 kristal seperti itu, seperti untuk kristal Dewa Cahaya Mimpi, aliansi Hong hanya memiliki satu, sangat jarang. Luo Feng berkedip, tidak aneh, pemimpin kota berkata, saat itu ketika Anda menerima warisan catatan iblis, ada 32 istana di sana. Warisan cahaya iblis memiliki puluhan hingga lebih dari 100, mengapa mengejutkan?